Apakah yang sedikit itu bisa dipenuhi atau sedikit itulah yang memang mengganjal kasus ini tidak bisa disidangkan untuk Mimin Arigi Abi. Sebab salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kali ini kita mencoba menganalisa tentang Yosep dan Danu. Nanti kita lanjutkan dengan Mimin Arigi Abi. Oleh sebab itu sahabat-sahabat AK, mari dengar dulu potongan video ini. Bahwa pada hari ini telah dilaksanakan proses tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Barat pada penuntut umum yang diserahkan di kantor Kejaksaan Negeri Subang terkait perkara pembunuhan berencana atau pasal 340 atas nama tersangka Yosep Hidayah bin almarhum Endi dan Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Sudirno. Jadi kedua tersangka ini diserahkan kepada penuntut umum karena berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga hari ini kita lakukan proses penelitian penerimaan tersangka dan barang bukti. Sahabat-sahabat AK, itu keterangan dari Kejaksaan Subang karena pada tanggal 6 Februari 2024 sahabat-sahabat AK ada penyerahan tersangka dan barang bukti. Cuma di sana yang diserahkan hanya dua, yaitu Danu dan Yosep, sahabat-sahabat AK. Padahal ini kasus bersama-sama, sahabat-sahabat AK. Contohnya, kalau kita lihat di rekonstruksi versi Danu, sahabat-sahabat AK itu bersama-sama. Adanya Mimin, adanya Arigi, adanya Abi, sahabat-sahabat AK. Begitu juga, kenapa di saat penyerahan tersangka hanya dua? Nah, ini kan permasalahannya. Tentunya sahabat-sahabat AK, setelah penyerahan tersangka P21, tentunya penuntut umum akan secepatnya sahabat-sahabat AK membuat dakwaan sahabat-sahabat AK agar diajukan ke pengadilan. Ini secepatnya sahabat-sahabat AK. Kapan secepatnya? Ya nggak tahu. Yang penting secepatnya sahabat-sahabat AK. Mari kita lihat, dengarkan pasal 140 ayat 1 KUHP. Dalam hal penuntut umum berpendapat dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Sahabat-sahabat AK, berarti surat dakwaan tentunya kalau tanggal 6 Februari dan besok mungkin tanggal 26, sahabat-sahabat AK, surat dakwaannya tentunya kepada dua orang ini, sahabat-sahabat AK. Kan ini duduk permasalahan. Lalu bagaimana proses bersama-sama dengan yang lainnya? Kan ini pemahamannya, karena kita sudah disuguhkan. Mimin beginilah mandikan, inilah begini mandikan, seakan-akan sudah terang, udah pasti itu. Tetapi kenyataannya belum P21, sahabat-sahabat AK. Ini kan waktu menjawab sahabat-sahabat AK. Silahkan lihat kilas balik, yakinlah Mimin memandikan, Arigi begini, tapi kenapa nggak P21, sahabat-sahabat AK? Ini sahabat-sahabat AK. Mari dengarkan dulu potongan video ini. Jadi, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini terhadap 5 tersangka dan 5 berkas itu sudah diteliti semua oleh penuntut umum, oleh JPU, dan baru 2 berkas ini yang dinyatakan lengkap. Kemudian yang 3 itu ada sedikit petunjuk yang perlu dipenuhi oleh penyidik dan dalam waktu dekat akan dipenuhi oleh penyidik. Jadi sambil berjalan yang 3-nya akan segera diserahkan oleh penyidik. Akan bersamaan nggak Pak sidangnya antara dengan yang 2 dengan yang 3? Bisa jadi bersamaan, bisa jadi nanti kita lihat apakah nanti proses pelengkapan berkas dari hasil petunjuk jaksa itu, kalau misalnya dalam waktu dekat segera diserahkan penyidik dan menurut jaksa itu lengkap,
apakah nanti rentan waktunya dengan tahap 2 ini terlalu lama atau tidak. Kita akan lihat. Kalau terlalu lama mungkin ini kita limpahkan dulu, gitu. Karena kan kita juga dibatasi masa penahanan. Sahabat-sahabat AK, jadi dari potongan video tadi ada sedikit petunjuk yang harus dipenuhi penyidik, sahabat-sahabat AK, agar 3 orang tersangka ini bisa P21. Sedikit, sahabat-sahabat AK. Apakah mulai tanggal 6 penyerahan 2 tersangka sampai tanggal 26, 20 hari yang sedikit itu bisa dipenuhi penyidik? Ini kan pertanyaan, biar waktu yang menjawab, sahabat-sahabat AK. Kan ini duduk permasalahannya. Karena apa, sahabat-sahabat AK? Kita ingin kasus ini terang benerang. Jangan cerita di luar ranah hukum seakan-akan sudah terang benerang. Mimin memandikan, Arigi begini, Abi begini. Kan itu seperti nyata gitu. Tetapi fakta kerana hukumnya ke pengadilan tidak bisa terwujud. Ini kan luar biasa, sahabat-sahabat AK, kasus ini. Kalau sempat ini terjadi, sahabat-sahabat AK. Belum lagi nanti pembuktian di pengadilan itu. Kita ingin kasus ini masuk ke ranah pengadilan saja. Begitu sulit. Apalagi nanti ingin pembuktiannya, sahabat-sahabat AK. Kenapa, sahabat-sahabat AK? Karena kita ingin, benarkah yang selama hari ini ucapan-ucapan daripada katanya Danu Jisi dan sebagainya bisa terang benerang di pengadilan itu? Dengan pembuktian-pembuktian, mungkin saksi-saksi dari Mimin, Arigi, Abi, Yosep punya saksi dan sebagai alat bukti dan sebagainya. Nah, ini kasus bukan baru, sahabat-sahabat AK. Mereka juga sudah pernah diperiksa oleh pihak penyidik, Polres mungkin tahun 2021, Polda mungkin. Jadi bukan baru, sahabat-sahabat AK. Nomad kita ingin kasus ini masuk di ranah pengadilan, lalu nanti pembuktiannya. Benarkah cerita Danu seperti direkonstruksi? Kan pemahamannya seperti itu, sahabat. Tanpa itu kita akan debat kusir terus. Sekali lagi, bagaimana bisa kasus ini mendapatkan keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel bila mau masuk ke ranah pengadilan saja sulit. Apalagi nanti sudah masuk ke ranah pengadilan, pembuktiannya mungkin lebih sulit lagi. Nah, karena kita bisa menganalisa jejak digitalnya dengan P21-nya saja bertahap 2 orang. Itu ya kan udah oke lah, sahabat-sahabat. Sekali lagi kita berdoa semoga kasus ini ya Nomad secepatnya ya, karena mereka kejaksaan juga dibatasi oleh jangka waktu penahanan. Apakah sebulan ataukah 25 hari? Ya, dalam minggu-minggu ini kita lihat apakah yang sedikit itu bisa dipenuhi atau sedikit itulah yang memang mengganjal kasus ini tidak bisa disidangkan untuk Mimin, Arigi, Abi. Sebab apa? Tentunya memerlukan surat dakwaan bila P21. Dakwaan tersebut akan diajukan di pengadilan. Sahabat-sahabat AK. Hanya itu, sahabat-sahabat AK. Intinya kita ingin kasus ini terang benderang, sahabat-sahabat AK. Sekali lagi, salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.